Assalamualaikum, selamat pagi. Kita akan lanjutkan untuk diskusi belajar kita. Sekarang gini teman-teman, kalau misalnya kita dapat data dari SIM RS, bisa jadi bentuknya itu macam-macam ya. Bisa jadi bentuknya format laporan seperti ini. Kenapa saya bilang ini format laporan? Karena ini ada data baris yang kosong. Jadi satu data ini yang di baris 3, ini mewakili data-data yang ada di bawahnya sampai dengan di nomor 2. Nah, ini juga diagnosisnya juga ada beberapa baris begitu dan itu hanya diwakili oleh satu baris yang data kedua. Kemudian data yang lain, bentuk data yang lain kita bisa mengunduh itu nanti dalam bentuk CSV seperti ini dan bisa jadi dalam bentuk yang seperti ini. Jadi kayak semacam unduhan PDF ya. Satu baris ya berisi beberapa baris sekaligus, beberapa data sekaligus gitu. Nah, nanti kita akan lihat keunggulannya dan bagaimana mengolah datanya. Saya akan bikin dulu satu sheet baru di sini. Ya, kita akan olah dulu yang ini ya. Supaya nggak mengubah data aslinya, saya akan bikin duplikat terlebih dahulu. Nah, seperti ini, maka kita akan bekerja di sini. Kita akan membuat data laporan ini menjadi suatu data yang dapat diolah ya. Caranya adalah begini teman-teman, sama dengan kalau kita pakai rumus if ya, kalau B ini tidak kosong ya, maka kita tuliskan B. Kalau seandainya kosong, maka kita akan mengikuti yang data di baris atau sel atasnya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kalau ini tidak kosong, B kemudian mengikuti bawahnya. Kemudian kita klik begini ya. Ini pasti berhenti di bawah, maka kita akan copy ke semua data. Nah, teman-teman sebenarnya bisa juga dengan satu rumus menggunakan array formula di baris paling atas ini, kemudian nanti dia berlaku untuk semua baris bawahnya. Tetapi nanti menggunakan di sini setting, kemudian calculation dan iterative calculation-nya di on-kan gitu. Tetapi itu nanti akan membuat file ini tuh jadi lambat gitu ya. Jadi dia akan hitung ulang gitu akibatnya jadi lama bekerjanya. Nah, kita pakai cara seperti ini saja. Ini kalau kita geser ke samping ya, maka kita akan dapat data yang lainnya. Jadi misalnya ini kita copy, paste di sini, dan seterusnya sebanyak teman-teman butuh datanya ya. Misalnya sampai di bangsal gitu ya, sampai di unit ya. Oke, nah setelah ini ada, maka ini bisa kita copy, kemudian bisa kita paste value di sini atau bisa kita tetap seperti ini ya. Misalnya kita paste value di sini, klik kanan. Nah, seperti ini ya. Maka data yang di sebelah kanan ini bisa kita hapus. Oke, kita sudah punya data ya. Kalau tadi berupa laporan, maka sekarang kita punya data. Nah, kenapa yang ini tidak di-copy? Sebenarnya di-copy juga nggak apa-apa ya, tetapi nanti akan bias dengan yang ini ya. Bias dengan yang ini gitu. Nah, kita akan mengolah data selanjutnya ini, maksudnya memanfaatkan data ini menjadi satu kayak semacam pencarian gitu ya. Maka kita bikin query dulu. Di sini kita mulai dari B2 ya. Maka kita di sini mulai B5 misalnya. Sama dengan query kurung buka. Coba saya besarkan ya supaya rumusnya kelihatan. Sama dengan query kurung buka. Kemudian kita ambil data di sini mulai dari B sampai N ya, sampai N ke sekian. Kemudian misalnya kita ambil semuanya jadi select all begini ya, kemudian kurung tutup. Ya, ini adalah semua data. Kemudian kita misalnya ingin pencariannya itu adalah berdasarkan diagnosis ICD, kemudian kita juga mencari obatnya gitu ya, misalnya ini. Tapi nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya dengan lebih luas lagi ya. Misalnya di ICD ini kita bikin data validasi ya.
kita sudah pernah bikin ya. Data validasi kita ambil dari yang di sini, tapi yang di bagian data validasi. Nah, di sini ya, data diagnosis mulai J sampai J sekian, kemudian kita oke. Kemudian kita cek ke bawah di advance option. Nah, saya pingin ini show a warning sama ini arrow. Kemudian dan kita tutup, kita lihat. Nah, di sini kita sudah bisa milih. Kemudian obatnya juga kita lakukan hal yang sama di data validasi, tambahkan aturan, drop down from range. Kemudian kita cari range-nya ini di sebelah sini yang obat ya. Nah, di sini kemudian sampai M bebas karena obat ini terikat namanya, maka di sini saya akan tetap reject the input dan display stylenya arrows. Saya tutup, saya kembali ke sini. Nah, saya sudah bisa memilih. Tapi di sini saya nggak bisa ngetik, misalnya cuman mat gini aja dia nggak bisa, tapi hanya memilih. Sedangkan yang atas kita bisa memilih, tapi juga bisa menuliskan. Nah, tetapi ada warningnya merah ya, tapi nggak apa-apa, tetap bisa dituliskan. Nah, kita pingin data yang tampil di bawahnya sini hanya yang terikat di atas. Nah, caranya gini teman-teman ya, dari select all ya, select bintang, kemudian kita bilang ketika ya select all ketika misalnya di kolom apa ini, kolom J ya, di kolom J ya, di kolom J ini like ya, kolom J berarti ini nggak usah pakai tanda kurung ya, ini ketika kolom J like, kemudian kita pakai seperti ini, tanda petik 1, petik 2, kita sambung dengan dan kita sambungkan dengan C2. C2, kemudian kita sambung lagi dengan tanda dan, petik 2, petik 1. Kita enter, kenapa nggak ada ya? Karena kan like ya. Nah, kalau kita panggil namanya persis ada. Tapi kita nggak pingin kalau persis, jadi kita pingin manggil sebagian namanya, dia akan muncul semua gitu. Maka kita nggak pakai like, kita pakai contain. Caranya adalah lower, bisa juga upper ya, bebas ya. Lower kita kasih J-nya tanda kurung, kemudian like-nya kita ganti dengan contains, seperti ini, kemudian kasih tanda kurung juga di sebelahnya petik 1. Nah, seperti ini ya. Contains lower, lupa lower. Nah, gini. Nah, oke. Jadi kalau kita nulisnya ads, maka semua yang mengandung kata-kata ads, other gitu ya, other gitu, OTH gitu, muncul semua. Misalnya unspecific kita panggilnya UNS gitu, semua yang ada di kolom diagnosis ini yang ada kata-katanya UNS ya, maka dia akan muncul gitu. Terus kita pingin yang menggunakan obatnya ini gitu, maka kita bisa tambahkan kriterianya setelah where lower J contains lower ini ya, kita tambahkan bisa N atau OR, misalkan OR ya, OR obat itu ada di kolom M ya, OR M ya, like, kemudian kita tambahkan lagi klausulnya ya, kita sambung dengan dan C3. C3 kita sambung lagi dengan tanda dan, kemudian kita tutup dengan tanda petik 2, jangan lupa. Nah, maka di sini saya kecilkan biar kelihatan, maka di sini kalimatnya akan menjadi data yang tampil adalah, karena di sini pakainya OR ya, maka data yang tampil coba saya kecilkan ya supaya terlihat datanya. Nah, seperti ini. Maka data yang tampil adalah yang diagnosisnya ini di kolom C ini mengandung lafal UNS dan atau atau ya, karena di sini klausulnya pakai OR ya, atau dia menggunakan metronidazol ya, obatnya metronidazol gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ganti di sini misalnya Amox ini ya, Amox, kemudian
yang pakai ininya UNS, terus habis itu di sini kita nggak OR tapi dan, N. Nah, maka klausulnya adalah 2, dan gitu ya. Nah, itu teman-teman, jadi nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri, mau obatnya apa, ini diketik bisa ya, misalnya ini, nah ceftriaxone, nah gitu. Maka yang pakai UNS dan pakai ceftriaxone gitu ya, itu akan muncul datanya. Itu teman-teman kita lanjutkan nanti di video yang selanjutnya ya, karena ini sudah 10 menit. Wassalamualaikum.